Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Devi. Apa penyebab kok banyak wanita tidak pakai logika, mau ditipu hanya dengan aplikasi kencan tanpa pernah ketemu, menyerahkan uang, bahkan disuruh foto-foto telanjang? Ya, ini bukan hal baru, Bang. Izin, ini sudah ada prakteknya dari era 1500-an. Abad ke-16 ini sudah terjadi. Emang hanya udah sekarang lahir dulu situ. sejarah artinya bentuk penipuan di mana orang bisa kekayaannya tergerus tanpa bertemu dengan perampoknya. Itu sudah lama terjadi. Hanya sekarang ruangnya jadi semakin mudah karena ada digital tadi. Kesimpulannya kalau dari penelitian yang panjang betul tentang ini ada 3 intinya. Tadi betul kesepian karena kesepian. Ya, wanita kau yang kesepian, dengarin ini. Yang kedua kepribadian. Kenapa kepribadian? Ada orang yang terlalu baik. Terlalu baik. Cenderung berpotensi untuk mudah percaya. Orang yang suka mencari sensasi ternyata juga justru lebih mudah untuk kemudian tertipu. Ketiga, mitos bahwa korban itu mohon maaf pasti orang yang tua, pasti orang yang mohon maaf tidak cerdas dan sebagainya, itu salah. Realitanya orang-orang cerdas justru banyak yang tertipu. Kenapa? Mereka terlalu percaya diri bahwa dirinya tidak akan tertipu, malah mereka yang sebenarnya banyak tertipu. Dan angka terbesar seluruh dunia, paling tidak penelitian di 46 negara, justru negara-negara nomor 3 top korban ini justru negara-negara paling maju di dunia, Amerika Serikat salah satunya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Karena 1 dari 4 orang di dunia saat ini, 1 kesepian, 2 tadi kepribadian. Tar dulu, saya gak kesepian loh. Itulah abang, kita harus banyak belajar dari abang gitu kan. Kesepian, Tadi kepribadian, baik yang kemudian dia cerdas, lalu kemudian dia suka buru-buru gitu ya, orangnya terlalu bersemangat buru-buru kayak saya nih, berpotensi nih gitu untuk kemudian mengambil keputusan secara tepat dan cepat bagi sang penipu. Yang ketiga adalah ada namanya kemesraan. Ada orang-orang yang memang ada kebutuhan yang lebih untuk mendapatkan kemesraan. Hanya dengan chatting tiap pagi, good morning gitu. Betul, ditanya sudah sholat, sudah makan belum, dan sebagainya. Yang awalnya catatannya sebenarnya nggak semudah itu, Bang. Lanjutannya, mereka hebatnya para penipu ini, walaupun tidak ada persekutuan para penipu ini seluruh dunia, tapi satu yang mereka tampilkan, bukan hanya mereka menghujani dengan cinta, tapi mereka juga menampilkan diri layaknya orang biasa. Yaitu apa? Mereka mengakui misalnya mereka punya kelemahan. Sehingga dalam komunikasinya, orang akhirnya tertipu yang awalnya, ini mah tukang bohong. Tapi lama-lama karena orang ini juga menampilkan sisi lemahnya, jadi seakan-akan dia manusia beneran, itu membuat orang menjadi makin percaya. Dan kelemahan lagi adalah kalau ketika orang yang dihadapi itu orang baik, itu kenapa? Kita selalu ingin jadi pahlawan. Ketika tahap ketiga, karena dia ada 5 tahap biasanya, tahap ketiga dia mulai menampilkan sebagai sosok yang butuh bantuan, korban melihat ini kesempatan dia untuk bisa menjadi pahlawan. Disinilah peluang kemudian begal jiwa ini menjadi begal cuan. Kenapa kemudian tadi pertanyaannya di ujung mereka tetap tidak melapor dan sebagainya? Karena Bang, rupanya kehilangan uang tidak ada apa-apanya dengan kehilangan orang yang memperhatikan tadi. Bahkan menurut penelitian, mereka sama halnya kehilangan ketika mereka kematian orang tua, kematian orang-orang paling dekat. Jadi rasa sakitnya jauh lebih sakit. Kehilangan uang tidak ada artinya dengan kehilangan cinta. Kasih sayang tadi. Jadi ini satu problem besar karena di era sekarang orang itu paradoks. Kita bisa punya follower 2 juta gitu misalnya. Saya 9,1 juta, Bu. Luar biasa. Selebritis kita. Tapi bukan berarti abang tidak kesepian. Orang lain maksudnya. Kalau abang kan orang lain sering kesepian, saya pikir. Betul. Nah, itu satu problem besar. Makanya bahkan di banyak negara sampai ada kementerian khusus urusan kesepian. Hah? Di mana itu? Di Inggris, di beberapa negara itu ada kementerian. Kementerian khusus urusan kesepian. Karena ini menjadi pandemi sosial. Ini penyakit sosial yang nggak main-main. Yang kalau dalam konteks biologis sama dengan Anda merokok 15 batang sehari. Pak Jokowi dengar ini. Perlu ada kementerian untuk urusan kesepian. Miss AA. Miss AA, Ibu AA. Halo? Halo? Miss A? Halo. Ya, halo. Ya, halo, selamat malam Miss A.
katanya kamu adalah salah satu korban dari penipuan cinta melalui dunia maya. Benar nggak itu? Ya, Halo? ya, halo. Ya benar. Iya benar? Ya benar, Bang. Oke, Pak Jamin Ginting, nanti kita tentukan. Pak Jamin Ginting, Bapak sebagai profesor hukum pidana, kalau saya mengatakan aku cinta sama cewek, ya, dan kemudian saya minta uangnya, gimana pidananya itu? Pertama ya tentu kalau cuma bilang cinta Ya. nggak ada pidana. Kalau saya bilang dompet saya hilang sayang, bagi uang dong, kita kan sudah pacaran, itu nggak ada pidana juga? Nggak ada kalau identitasnya jelas. Ya. Yang pidana itu kalau dia secara melawan hukum memalsukan identitas. Memalsukan identitas. Ya, dia bilang saya si Joko, padahal dia si Iwan. Apakah memalsukan identitas untuk menggoda cewek? Ya. Dia bilang, saya ini kerja di Pertamina. Iya. Kemudian hanya untuk meningkatkan wibawa dia. Ya. Itu termasuk pidana nggak? Tapi nggak ada perbuatan nyata gitu loh. Ya, jadi dengan dia memalsukan identitas itu fungsinya buat apa? Contohnya dia memasukkan identitas itu adalah perbuatan melawan hukum karena Kalau hanya lisan, artinya identitasnya secara kartu tidak dibuat, hanya lisan ya, aja. lisan termasuk juga sebagai perbuatan melawan hukum karena Begitu. memberitahukan sesuatu yang tidak benar. Itu kan rangkaian kebohongan kan. Oke. Perbuatan rangkaian kebohongan. Jadi dengan kebohongan itu orang wanita itu jadi tergerak. Sebenarnya kalau dia belum tentu tergerak wanita itu kalau dia jujur apa adanya seperti apa yang dia bilang. Tapi Ya. karena dia berbohong dengan memasukkan identitas atau rangkaian kebohongan sehingga orang yang lain tadi bisa wanita pria tergerak untuk memberikan sesuatu. Kalau nggak seperti itu pasti dia nggak tergerak. Jadi kalau dalam konteks penipuan itu Ya. yang menggerakkan dia memberikan sesuatu itu bukan korbannya, Ya. tetapi pelakunya dengan segala tadi ya, tipu daya, tipu muslihat, martabat palsu, identitas palsu, rangkaian kebohongan, itu yang membuat seseorang ini tergerak untuk memberikan tadi. Jadi contohnya dia bilang saya kerja di, mohon maaf ya, di pertambangan begitu. Enggak, gaji saya ini banyak tapi kebetulan perlu uang. Padahal dia nggak kerja di situ, berarti kan ada perbuatan melawan hukum dengan Iya. memalsukan identitasnya. Jadi menurut Bapak, para korban bisa melaporkan secara pidana? Bisa di tindak pidana penipuan gitu Pasal kan. 378. Di 378 karena orang dengan identitas itu saya tergerak, seandainya enggak. Tapi beda kalau tadi dia bilang identitasnya sama, saya mencintaimu, yang satu bilang oh dia kasih, itu nggak bisa. Sama seperti orang janji untuk menikah, pacaran itu susah itu. Janji untuk menikah tidak bisa dipidana. gitu ya. Janji mengatakan I love you padahal tidak cinta itu tidak bisa dipidana. Tidak bisa karena identitasnya benar-benar Karena identitasnya tidak dipalsukan. tidak dipalsukan. Jadi gimana cara membuktikan bahwa cinta itu tidak palsu atau tidak? Membuktikan cinta palsu atau tidak ya tergantung hati masing-masing. Hati masing-masing. Iya. Oke. Para pemirsa, kita lihat dulu grafis berikut ini bagaimana bentuk-bentuk penipuan. Coba. Konsep penipuan romansa dengan rekayasa sosial. Wah, romansa. Oke. Silakan. Seseorang yang sedang mencari persahabatan atau romansa. Targetnya. Jadi targetnya itu gitu, wanita-wanita yang mencari, oke. Korban diberikan perhatian dan kata-kata manis kepada korban hingga perlu tipu daya dan cinta. Sehingga korban mulai memberikan kepercayaan. Ya, jadi kalau ada cowok mulai tiap pagi, sudah bangun belum? Sudah makan belum? Lo harus mulai curiga. Oke? Pornografi, setelah merasa dicintai, pelaku meminta korban untuk menunjukkan bagian tubuhnya lewat foto, video call. Ya. Itulah beberapa bentuk penipuan dalam dunia cinta. Pelaku menyimpan dokumentasi tanpa busana korban
untuk memeras sejumlah uang atau pelaku memanipulasi korban agar dikirimkan sejumlah uang dengan berbagai cara tanpa disadari oleh korban. Sebagaimana yang terakhir ini, ya bahkan anak kecil pun disuruh foto telanjang oleh pelakunya, ternyata adalah orang yang sedang menjalani hukuman di penjara. Pak Doni, ini bagaimana ini? Ini adalah akibat dari medsos atau apa nih, dunia maya ini? Ya, Bang Hotman, jadi sebenarnya salah satu karakteristik dari internet itu adalah dia bisa membiaskan, bisa menghilangkan identitas fisik. Ya. Oke. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang melalui internet atau berbasiskan teknologi digital, itu fisik menjadi tidak perlu. Ya. Artinya apa? Begitu fisik tidak perlu, siapapun bisa berimajinasi menjadi siapapun. Oke. Dan yang menerima komunikasi di sana bisa menganggap siapapun dia, oh dia punya imajinasi, dia ganteng dan segala macam. Itu adalah bentuk komunikasi, struktur komunikasi yang terjadi di digital. Artinya apa? Lepas apakah nanti orang itu kesepian, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu nggak jadi soal. Tetapi ada konstruksi-konstruksi dari identitas yang bisa dibentuk yang tidak sama dengan kita membentuk di ketemu. Saya lihat nih Bang Hotman baru sekarang nih, oh saya tahu cincinnya seperti itu sekarang kan. Nah, kayak gitu. Saya tahu nih tipikal Bang Hotman. Tapi kalau misalnya orang belum pernah ketemu dan kemudian di online, maka saya bisa merefleksikan orang itu jahat karena mungkin dia marah-marah terus, atau kata-katanya pakai caps lock terus, atau orang itu sangat baik. Jadi tidak bicara media sosialnya dulu, tapi dari karakteristik komunikasi zaman dulu ada namanya chat, cuman ngechat doang, IRC zaman dulu, cuman text base. Sekarang ada online dating, dating apps. Jangan salah bahwa sekarang kalau data per 2019 ini, sepertiga dari pengguna internet Indonesia itu sudah pakai dating apps. Sepertiga dari pengguna internet Indonesia, ini data 2019. pengguna internet sudah memakai aplikasi dating apps. jodoh. Jodoh, betul. Ya. Kenapa itu dipakai? Nggak salah, Bang. Nggak salah? Dating apps-nya nggak salah. Kenapa? Apalagi sekarang ada teknologi AI. Kita kan pingin ya ketemu sama orang tuh yang satu hobi sama kita, satu frekuensi sama kita. Pakai teknologi AI, itu bisa mix and match-nya langsung dapat. Kan nggak perlu lagi, wah ternyata dia nggak cocok nih. Dia minum kopi, saya minum coklat nggak cocok nih. Terus dicari, itu jadi dari secara teknologi itu memungkinkan orang untuk bisa ketemuan. Jadi ada positifnya juga aplikasi ada cinta positifnya. itu. Aplikasi jodoh. Terus saya misalnya bekerja di sektor misalnya pendidikan gitu ya. Udah teman-teman saya dosen semua segala macam. Tapi saya nggak mau nih. Saya nggak pengen, saya cari yang lain gitu. Pakai dating apps itu kita bisa dapat nih sesuatu yang kita idamkan. Saya nggak pengen lagi pasangan saya dosen misalnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi dari sisi karakteristik, dari sisi segala macam itu memungkinkan teknologi seperti itu. Dan satu lagi Bang, karakteristik komunikasi digital itu memungkinkan kita, namanya kalau dalam istilah itu namanya Profesor Alwi Dahlan dulu almarhum mengatakan itu namanya komunikasi asinkronus. Artinya apa Bang? Ini saya ngomong sama Abang nih, saya lihat gestur Abang, bahasa nonverbalnya, betul nggak Bang? Jadi Abang nggak ngomong, saya nggak ngomong, saya udah tahu nih, Abang kayaknya bosan nih saya ceritain nih, gitu kan? Atau Abang lihat saya tahu nih, saya lihat komunikasi terjalin terus, nonstop. Tapi kalau lewat internet itu asinkronus terjadi. Artinya apa? Pada saat saya lagi ngobrol sama orang atau saya ngobrol sama orang, tiba-tiba saya harus nyari bahan nih untuk tetap menjaga komunikasi. Saya bisa pakai ChatGPT, saya bikinkan puisi. Bikinkan puisi. Misalnya kan. Misalnya. Atau misalnya, saya tahu nih tanggal lahir, bulan segala macam. Lalu saya cari zodiak dengan cepat. Artinya menarik perhatian dia gitu loh. Betul, karena itu ada komunikasi yang dia nggak tahu bahwa kita melakukan sesuatu. Oke, kita istirahat dulu. Oke, para pasangan di rumah, tadi ahli IT kita mengatakan sepertiga pemakai internet ternyata pemilik juga akun jodoh, akun percintaan. Sekarang cek punya pasangan kamu, jangan-jangan dia ikut aplikasi Tinder. Ya, diam-diam dia di depan kamu, tahu dia lagi sibuk mencari jodoh melalui aplikasinya. Ya, ini peringatan saya khususnya kepada para istri. Temu lagi berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.